ujungnya sendi ya. Dan roll begini. Diberi gaya tekan P. Dikasih gaya tekan P begitu. Ini kolomnya E sama dengan 13 gigapascal. Sigma izin 12 megapascal. Dan ini penampangnya segi 4. Apa namanya? Square. Square terjemahnya sekarang apa? Kalau ini sisinya sama, namanya apa? Bahasa Indonesianya apa? Persegi gitu ya. Kalau zaman saya kuliah dulu namanya bujur sangkar, tapi sekarang udah enggak. Masih atau udah enggak? Jadi ini penampangnya segi 4. Kita sebut saja A kali A begitu ya, belum ditentukan. Dan kita diminta menentukan A jika P-nya sama dengan 100 kilonewton. A terkecil tentu ya, karena kita mendesainnya. Kalau sebesar-besarnya ya boleh-boleh aja gitu ya. A minimum lah ya. Kalau P-nya 100 kilonewton dan kalau P-nya 200 kilonewton. Oke. Pertama, ketentuannya karena ada sigma izin. Jadi kita cek sigma izin dulu ya. Yang A dulu ya. P sama dengan 100 kilonewton. Karena ada sigma izin, maka tegangan yang bekerja harus lebih kecil daripada tegangan izin. Ini dari awal semester ini kita sudah diperkenalkan dengan ketentuan ini. Dan tegangan yang bekerja itu adalah 100, tapi ini megapascal ya, jadi kita jadikan Newton aja. Jadi ini 100.000 Newton dibagi dengan luasnya A kuadrat ya. Harus lebih kecil atau sama dengan 12 ya. Gitu. Dan mana? Jadi A-nya hanya jadi besar sama ya, bukan kecil sama. 100.000 dibagi 12 terus diakar ya. Sembilan 91,3 mm. Oke ya. Jadi ada asal lebih dari segini, oke. Tegangannya. Karena kita baru belajar stabilitas, ini kolom ini bisa mendadak membengkok kalau ukurannya terlalu kecil ya. Jadi kita harus cek P-nya harus lebih kecil atau sama dengan P kritis. Nah, P-nya 100 sudah tahu, P kritisnya kita belum tahu ya. Formulanya tadi sudah ada. P kritis itu adalah ini sama nggak boleh ya kalau ini sebenarnya. Nah gitu ya. P kritis itu apa tadi? Pi kuadrat EI per L kuadrat. Gitu ya. E-nya ada, L-nya L-nya ada. Ini 2 meter. Saya lupa menuliskan. Ini 2 meter ya. Nah, yang perlu kita cari itu I sebenarnya, karena A-nya itu ada di situ ya. Untuk penampang persegi seperti ini, I-nya adalah berapa I-nya? 1/12. Pangkat 4 mestinya ya. Gitu. Jadi ini kita masukkan ke sana.
susah nulisnya di bawah, saya tulis di atas saja. Pi kuadrat. Kita gunakan biar jadi megapascal dan milimeter, dan P-nya, oh ini kilonewton ya, ini nggak apa-apa gigapascal, karena P-nya dalam kilonewton. Jadi ini kalikan 13, I-nya ini dibagi dengan 2 ini meter ya, jadi harus kita jadikan milimeter, 2000 kuadrat gitu ya. Ini saya hapus dulu lah. Satunya nanti 200 ya. Nah, jadi 100 kilonewton harus lebih kecil atau sama dengan ini ya. Jadi yang ini dihitung dulu aja. Hmm, 13 kali pi kuadrat bagi 12 bagi ini kalau saya nggak salah ngitung 2,67 kali 10 pangkat minus 6 A pangkat 4 ya. Jadi A-nya harus lebih besar dari 100 dibagi ini. Dibagi ini. Terus diakarkan sekali lagi. 78,2 mm. Oke. Ada ini dan ada ini. Jadi A minimumnya berapa? Kan ditanya berapa ukuran terkecilnya yang boleh agar memenuhi syarat dari sini. A-nya ini. A minimumnya berapa jadinya? 78 atau 91? Kalau saya pakai 78, yang ini terpenuhi enggak? Enggak, jadi minimumnya harus yang itu ya. Jadi pakai, kalau nggak ada koma-koma ya pakai 92 mili atau 95 mili gitu ya. Atau 100 boleh ya. Jadi desainnya harus mempertimbangkan ini P kritis, tapi dalam hal ini kalau gayanya cuma 100, P kritisnya nggak menentukan ya. Jadi lebih kecil malah. Kalau untuk menghindari P kritis saja 78 cukup. Tapi tegangan izin perlu 91, jadi kalau gayanya 100 kN, ini harus setidaknya ini 91,3 kali 91,3 ukurannya. Ya. Nah, sekarang kalau ini jadi 200, yang B, kalau kasusnya gayanya 200, ini ganti jadi 200, ya tentu saja luasnya harus lebih besar ya, karena gayanya lebih besar gitu ya. Jadi 200.000 dibagi 12 gitu ya. Kemudian akarnya 129,1. 9,1 ya. Kalau gayanya lebih besar, A-nya jadi lebih besar. P kritisnya kita bandingkan dengan 200 gitu ya. Yang ini tetap sama karena ini kan tergantung penampang saja ya. 200 di sini. Luas kanannya tetap sama. Jadinya berapa tuh? 200 dibagi 2,67 10 pangkat minus 6. Akar 93,3. Ini juga naik karena gayanya jadi besar. Naiknya ke 93. Oh, tetap kecil ya. Saya salah ngitung nggak? Kalau di sini bentar. Ini yang menentukan tadi 78 gitu ya. Kalau di sini satunya yang menentukan itu.
250, saya salah ngitung nggak ya? Oh, di contoh bukunya berbeda ya. Di contoh bukunya, yang di slide mungkin yang ikut contoh buku ya. P kritis ini pakai faktor keamanan karena ini sebenarnya. Karena masalah ini nih. Ini kan nggak boleh sama. Jadi biasanya ini masukkan faktor keamanan. Jadi tandanya boleh sama, tapi ininya dibagi dengan safety factor gitu ya. Ini yang saya lupa baca tadi. Jadi ini dikecilkan batasannya karena sudah turunkan sama sih boleh, belum akan terjadi apa-apa ya. Tapi nggak masalah lah. Ini kan kita ngitungnya tanpa safety factor ya. Yang ini tadi hasilnya adalah 93 ya. 0,0 mm ya. Jadi kalau tanpa safety factor untuk Euler-nya, untuk Euler apa? P kritis ini diturunkan oleh Euler ya. Jadi kadang-kadang ini disebutnya kalau di baja ini ada indeksnya P Euler ya. E kecil tapi ini orang yang sama dengan yang membuat tadi itu, yang sinus X sama dengan eksponensial minus itu ya. Dia sangat pinter kayaknya dia. segala rupa ada namanya gitu ya. Begitu ya. Jadi kita tetap bandingkan dua-duanya. Kalau begini jadinya aturannya 129. Jadinya dua-duanya tegangan yang menentukan ya. Karena tadi saya lupa ngecek bahwa di soalnya ada faktor keamanan sebesar 2,5 gitu. Jadi kalau ini dibagi 2,5, ini jadinya dibagi 2,5, nilainya akan jadi lebih kecil dan A-nya akan naik gitu ya. Jadi di satu kasus di yang 100 ini menentukan, di yang 200 yang sana yang menentukan. Tapi nggak ada masalah sebenarnya. Yang jelas ada dua hal sekarang yang perlu kita cek kalau batangnya mengalami tekan. Tidak hanya tegangan, tapi juga kritis ini. Gayanya harus lebih kecil dari gaya kritis. Hanya untuk tekan.